Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Summa ila jami'i wa nabi sallallahu alaihi wasallam. Susun ala sultanan ya sya'ala wa ala alihi saya awais alaqan wa alaihi. Ila hadratin jami'i aimatul madhhab al-arba' wa ila sayyidina Ibrahim wa al-Qasim wa ala sayyidina Muslim. Liman alam bin nasi wala hijatan sama. Sama mana mana ahli syama rifa'in sallallahu alaihi wasallam khususan ila musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa ila kutubi hadzal zaman wa sa'iril awliya syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi واختصوا أرواحهم بشهود عظمته وهيأ أسرارهم لحمل آباء معرفته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, segenap jamaah salat maghrib Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita bisa ditakdirkan Allah untuk kembali kita bermuwajahah, melanjutkan istiqomah kita semua, melanjutkan wirid kita untuk mengaji kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ini pertanda bahwa semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita pelajari dari kitab ini membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan. Insyaallah masih tema khauf dan roja ya para jamaah, takut dan harapan. Jadi harap-harap cemas, nah, itu kalau mau disederhanakan menjadi harap-harap cemas. Ada harapan tapi juga ada kecemasan. Memang ini harus selalu ada, dan nanti mungkin di kitab ini nanti akan diterangkan kapan kita harus lebih dominan khauf, rasa takut, dan kapan kita harus dominan roja ya. Jadi masing-masing punya porsinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa a'in. Wa samratuhu al-maqsudatu minhu tarkul ma'ashi wasikdatul ikhtirazi minha. Dan salah satu tujuan atau goals daripada khauf dan roja ini ada di dalam hati kita semua adalah kita akan meninggalkan maksiat, menjauhi maksiat, wasiddatul ikhtirazi minha, dan dengan sungguh-sungguh semaksimal mungkin untuk menghindari maksiat. Fa innal maksiata, karena sesungguhnya maksiat itu hiyat tariqul musilatu ila sukhtillah. Maksiat itu adalah sesuatu yang menjadi perantara atau menimbulkan amarah, kebenciannya Allah kepada diri kita sendiri. Jadi jangan sampai maksiat ini tidak diupayakan untuk dihindari atau dihentikan.
Jangan sampai kita konsisten melakukan kemaksiatan, apalagi sampai kemaksiatan itu direncanakan. Nauzubillah, jangan sampai ya. Seperti halnya orang melakukan perencanaan pembunuhan, yaitu lebih berat hukumannya daripada orang yang membunuh secara spontan. Sama, bagi Allah orang yang melakukan dosa karena terpleset, ya, spontan nggak sengaja karena khilaf, itu lebih mudah diampuninya daripada orang yang sejak lama atau bertahun-tahun merencanakan atau menjadwalkan kemaksiatan. Ya, ini naudzubillah, jadi jangan sampai seperti itu. Kalau kita kepleset ya, karena khilaf dan seterusnya, itu masih mudah bagi Allah mengampuni, itu mudah. Karena memang manusia sifatnya begitu. Fa innal ma'siyata hiya tariqul musilatu ila sukhtillah wa dari uqubatihi. Dan akhirnya kita berada di dalam siksanya Allah. Ya, siksanya Allah. Wa kullu raja'in, dan setiap harapan la yahmilu ala fi'lil muwafiqah, yang tidak disertai dengan perbuatan yang cocok dengan harapan itu. Wa kullu khaufin la yahmilu ala tarkil mukhalifati, dan setiap rasa takut yang tidak dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang menjauhi ya, apa yang ditakutkan, itu ma'dudani inda arbabil basairi minat tarohati wasyahwati. Itu semua tidak ada efeknya, tidak ada gunanya ya. Kalau cuma harapan saya kepingin untuk berangkat haji tapi gak ndang daftar haji, ya tidak ada langkah konkret, tidak ada tabungan juga, ya sulit gitu. Kalau memang kita ingin berangkat haji, segera sisihkan uangnya. Kalau sudah ada uang, segera daftarkan porsinya. Jadi ketika harapan itu muncul, dia disebut dengan harapan itu ketika ada action. Kalau masih pikiran, itu bukan harapan, itu masih angan-angan. Nah, jadi orang itu masih ngelamun, lamunan, bukan harapan. Ya, lamunan nih, angan-angan nih berangkat haji, bukan harapan. Kalau harapan itu sudah ada langkah konkretnya. Jadi memang ada uang 25 juta, kalau sekarang kan daftar haji masih 25 juta ya insya Allah. Itu langsung udah diberangkatkan aja ke Kemenak untuk daftar porsi. Udah nanti wallahu a'lam nanti berapa antriannya, 30 tahun kalau Sidoarjo Surabaya ini kayaknya ya, 30 tahunan. Jadi tapi maju kok ternyata ya, ternyata maju. Jadi misalnya tercatat itu 2041 misalnya, sedangkan lihat 2 tahun berikutnya tidak 41, sudah jadi 40 gitu. Ternyata nanti maju 1 tahun, maju 2 tahun. Sebenarnya tinggal kita aja ya. Dan kalau kita memang sudah daftar porsi kemudian kok belum sampai berangkat haji, ya itu sudah gugur kewajibannya. Jangan sampai kita ada uang 50, sik gaya tambah modal tukuwe atau usaha nih, atau dibuat renovasi rumah atau buat DP mobil, ya nggak akan bisa. Jadi antara harapan harus disertai dengan amal. Begitupun kalau kita mengatakan kita takut pada siksanya Allah, ya harus disertai dengan amal, berusaha sekuat mungkin menghindari maksiat dan syahwat. Apa-apa yang mengkondisikan kita untuk maksiat, yaitu dihindari. Aku ini nek cangkruan nanggone pos kamling ini mesti rasan-rasan. Berarti kadar nongkrongnya di pos kamling itu rotok dikurangi. Atau
ya kalau bisa pos kamling ini isinya ngobrol yang guyon-guyon aja lah, jangan ngerasani. Berarti harus dicarikan jok-jok atau guyonan supaya gak rasa. Jadi ada upaya menghindari kemaksiatan, itu ada upaya, ada langkah konkretnya. Tidak sekedar lebih yo angel ya. Wasyahwati allati la hasilalaha wala ta'ila tahtaha li'anna man roja syai'an tolabahu wa man khofa syai'an haraba minhu la mahalata. Jadi pasti orang yang mengharapkan sesuatu dia akan melangkah kepada harapan itu. Orang yang kepingin lulus ujian CPNS ya, pasti belajar soal-soal ujian CPNS. Bagaimana trik-triknya? Pasti kalau cuma pokoknya lillahi ta'ala lah ya sudah. Ya jangan terlalu kecewa kalau Anda hasilnya itu lillahi ta'ala, hasilnya juga lillahi ta'ala. Jadi harus ada langkah konkret. Kalau mau ikut CPNS ya harus latihan apa itu TWK, apa itu soal-soalnya dan seterusnya. Kalau kita ingin menghindari keburukan juga sama. Inilah kemudian para jamaah sekalian, bahwa antara doa dengan amal itu masih menang amal. Doa itu luar biasa ya. Doa bisa merubah takdir, gitu kan, kata Nabi. Tetapi kalau doa dengan amal ini bertentangan, masih dimenangkan amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya tidak banjir, tapi hutan di gunung di Malang itu dibabati terus. Masih istighosah sak kota sak Jawa Timur supaya tidak banjir, ya tetap banjir. Dari mana wong hutannya dibabati? Kalau kita berharap supaya tidak banjir, ya ojo dibabati. Atau harus segera menanam pohon yang banyak. Dan menanam pohon itu tidak semudah kalau pohon itu tumbuh dengan sendirinya di hutan. Ya. Jadi hutan itu tidak sekedar kumpulan pohon-pohon gitu ya. Hutan itu tidak seperti itu. Hutan itu ada ekosistem. Tumbuhannya bermacam-macam, hewannya bermacam-macam, ada ekosistem. Saling menguatkan satu sama lain. Kalau itu dirubah, ya hasilnya akan juga berubah. Maka kalau, ya mohon maaf, kalau ada ide hutan itu dibabat diganti pohon lain, ini bukan persoalan mengganti pohon satu dengan pohon lain, ada ekosistemnya. Maka Allah di dalam hadis satu ketika Rasul bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangi apa yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kamu. Gak usah ndonga, tidak usah berdoa, asalkan perilaku kita, amal kita itu sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan arahan baginda Nabi, rahmat akan turun, kasih sayang Allah akan turun. Jadi antara doa dengan amal kalau bertabrakan, itu masih akan dimenangkan amal perbuatan. Sehingga kalau orang itu beramal ingin harapan tertentu, ya harus beramal, ojo ndonga tok gitu. Mana actionnya? Kepingin rezeki banyak, ya silahkan berdoa, tapi amalnya mana? Ya. Kepingin menghindari maksiat, sama. Jangan cuma ya Allah, jangan sampai saya itu, tapi kumpul dengan orang-orang yang gemar bermaksiat. Masih juga tidak menghindari orang-orang itu, tidak hijrah dalam tanda kutip ya, tidak merubah perilakunya dan seterusnya. Ya nggak bisa. Nah ini letak di mana posisi kalau kita doa dengan amal. Salah satunya lewat tema khauf dan roja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, maka ketahuilah wahai para pembaca Risalatul Mu'awanah, annan nasa, bahwa sesungguhnya manusia itu salah satun
terbagi menjadi 3 dalam konteks khauf dan roja ini. Abdun qad anaba ila rabbih watma'annat nafsuhu bihi. Yang pertama adalah hamba yang sudah bertobat ya, kepada Allah, watma'annat nafsuhu, dan nafsunya sudah tenang ya. Nafsunya sudah tumakninah, sudah tidak berbolak-balik. Nafsu kita ini, hatinya itu sering berbolak-balik. Kadang lek kadung karep api yo api, kadung karep elek. Jadi berbolak-balik. Kalau ini tidak, sudah tenang, tumakninah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah tenang, sudah gak bergejolak, sudah stabil gitu. Yaitu orang yang tipe ini, tipe yang sudah stabil itu wan qasya'at zulumatu syahwati, dan dia sudah berhasil enyah ya, lari dari syahwatnya, bi isyraqi anwari kurbihi, dengan terangnya cahaya kedekatannya kepada Allah. Jadi orang yang sudah betul-betul berhenti dari kemaksiatan, taubatan nasuha, kemudian dia istiqomah di dalam tobatnya, kemudian hatinya menjadi tenang, gejolak nafsunya tenang, stabil, sehingga mencorong ya, terbitlah cahaya nur, cahaya nurul ruhani, jadi cahaya ruhaniyah di dalam hatinya. Falam tabqalahu ladzatun illa fi munajatihi, sehingga orang ini sudah tidak bisa merasakan kelezatan, kenikmatan selain dengan munajat ya, berbisik-bisik dengan Allah. Masya Allah, ini sudah tingkatannya para siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ini tingkatannya orang-orang siddiqin, para aulia. Jadi tidak ada kenikmatan selain beribadah, bercakap-cakap, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi nafsunya sudah tenang. Orang-orang berburu dunia, kapan kalau pagi hari ya, pagi hari orang itu kan bergerak menuju pada dunia, berangkat kerja, berangkat ke pasar, dia berbalik arah menuju kepada Allah. Apa? Dia sholat duha, tenang, dia tetap baca zikir, baca Quran, tenang. Jadi sudah tumakninah, nafsunya sudah tumakninah. Terus gak bergejolak sing berburu untuk mencari dunia saja. Karena kelezatan-kelezatannya hanyalah ditujukan dengan bermunajat pada Allah. Wala rahatun illa fi muamalatihi, dan tidak ada rasa longgar, santai illa fi muamalatihi, kecuali beribadah kepada Allah. Satu-satunya yang membuat dia nyaman adalah ibadah itu sendiri, sehingga dia akan menunggu-nunggu waktu sholatnya, dia akan menunggu-nunggu datangnya kapan pengajian lagi, kapan majelis zikir lagi, karena yang dia tunggu adalah kelezatan ibadah. Fasara raja'uhu syauqan wa mahabbatan, maka berubahlah harapannya itu. Kalau dulu dia berharap kepada harapan mungkin kesejahteraan, harapan tentang ini itu, tentang semua harapannya semuanya berubah menjadi rasa rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang diharapkan, yang dituju semuanya hanya Allah. Allah anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, engkau yang saya tuju, waridoka matlubi, dan ridomu yang aku luruh, yang aku cari. Saya enggak mau cari yang lain. Duit 300 triliun enggak mau, wancen enggak tahu ngerasakno
Coba nek wis tau ngrasakno kan pasti gelem. Jadi enggak mau, dia sudah tidak mau berburu dunia. Dia sudah tidak punya ambisi-ambisi makhluk, sudah enggak. Ini para aulia ini ya. Wa syara khaufuhu, apa itu rasa takutnya? Rasa takutnya itu menjadi ta'ziman wa haibatan. Jadi bukan lagi takut terhadap siksanya Allah. Ya. Bukan lagi takut karena nanti dihukum, punishment, tidak. Yang lebih tinggi daripada itu adalah orang ini takzim, ya. Ada rasa sungkan. Ya. Ini kalau, mohon maaf sih ya, ini kalau orang Jawa ngerti ini. Ya. Lebih tinggi rasa sungkan dengan rasa takut. Kalau takut itu, ya kalau ada polisi dia taat pada lampu merah, rambu lalu lintas, takut. Tapi kalau nggak ada polisi terus. Nah, jadi takut itu masih level rendah. Meskipun sudah bagus kalau untuk orang awam seperti kita punya rasa takut itu bagus. Nah, jangan sampai kita nggak punya rasa takut, nggak punya khauf. Tapi kalau sudah aulia, sudah tingkatannya sudah tinggi, ini rasa takutnya berubah menjadi takzim, sungkan. Nah, jadi rasa hormat, mengagungkan yang membuat aturan itu. Siapa yang berkuasa itu dia. Jadi tidak harus ada aturan polisi, tentara, tidak ada. Tapi dia tetap takzim. Wahaibatan dan apa ya? Ini di atas rasa takut sebenarnya makomnya. Jadi ada khauf roja, ada haibah wal uns, kemudian nanti ada al-wijdu. Itu semua ulama-ulama tasawuf itu yang memang hal-hal seperti ini tidak terlalu bisa dijelaskan sebetulnya para jamaah, tapi dirasakan ya. Jadi ngaji tasawuf itu ngaji rasa, bukan ngaji teori. Kalau teori ya gampang lah pokoknya rasa takut begini, tapi kalau kita tidak pernah ngicipi ya, itu sulit. Manis itu bagaimana? Manis itu ya pokoknya kayak gula. Tapi enggak semua manis kayak gula gitu ya. Kalau orang yang sudah merasakan banyak rasa manis, ya beda sih gitu. Enggak kayak gula. Terus bagaimana? Ya sulit menjelaskan. Anda makan sendiri aja. Pasti begitu. Nah, ngaji tasawuf, ilmu thariqah tasawuf itu ngaji ya rasa. Makanya wilayahnya zauk, intuitif kalau di dalam bahasanya orang kampus atau akademis itu intuitif. Harus Anda rasakan sendiri di dalam ruhani Anda. Dan rasa manis itu orang berbeda-beda. Ada yang manisnya itu suka misalnya kalau pepaya itu ada yang sukanya manis banget, kalau udah mau usia yang tua banget. Ada yang agak ada kecut-kecutnya, ada yang suka rodok nom, tapi sudah manis. Nah itu, jadi bisa berbeda. Makanya penjelasan tentang ilmu tasawuf itu antara satu ulama sufi dengan ulama sufi yang lain, karena apa? Ini masalah rasa, bukan masalah hukum khisi yang secara fisik atau jasmani atau dohir bisa diukur. Nah haibah itu begitu, rasa takut yang sudah berubah menjadi apa itu ya, rasa takzim, hormat, sehingga kalau orangnya dicekam rasa haibah itu dia tidak mau bergerak pun tidak mau. Sudah seperti abdi dalam di hadapan sultan. Nah, kalau jenengan lihat di Jogja, Anda ke keraton, abdi dalam di hadapan sultan sudah, kalau sultannya dawuh atau apa sudah nggak akan bergerak sebelum ada isyarah ataupun perintah untuk bergerak. Ya itu. Jadi akhirnya hamba Allah ini betul-betul dalam kondisi haibah itu ya, hatinya tuh selalu menghadap Allah, tidak mau menghadap yang lain. Nah, karena saking takut itu sudah berubah
berhadap-hadapan di haribaan Allah itu sudah makomnya begitu. Nah ini orang yang grade pertama dari tipe orang yang khauf dan roja itu. Cuman di sini Imam Al-Haddad tidak menggunakan term atau kata-kata yang terlalu sulit ya. Pokoknya secara umum saja. Wa abdun la ya'manu, yang kedua adalah hamba yang tidak aman ala nafsihi, dari nafsunya, artinya nafsunya masih bergejolak, minat taqaudi anil ma'murati, dari mentaati perintah-perintah Allah, warrukuni, dan condong ilal mahzurati, kepada beberapa hal yang mencegah, walladhi yambaghi li hadzal abdi istiwaul khauf warroja hatta yakuna kajana khayit ta'ir. Nah, ini tipe yang kedua adalah seperti umumnya kita ya. Jadi disederhanakan oleh Imam Al-Haddad, sudah dibagi 3 saja. Yang pertama para aulia yang sudah hatinya sudah tumaknina. Yang kedua adalah orang yang umumnya seperti banyaknya kita, yaitu ya kadang itu taat, ya kadang juga si kena maksiat. Kadang ya berbuat pahala, kadang ya si rasan, kadang ya si nyebar nohok barang, kadang ya si iri dengki sama tetangganya yang beli mobil baru dan seterusnya. Jadi masih imbang antara taat dengan maksiat, masih bergejolak. Jadi belum tumaknina nafsunya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law wuzina khauful mu'min wa raja'uhu la ta'dala wa hada halu aksaril mu'minin." Nah ini Nabi bersabda, seandainya ditimbang antara khauf dan rojaknya orang-orang mukmin, maka yang disebut mukmin itu yang seimbang ya, antara khauf dan rojak. Wahada, kata Nabi, halu aksaril mukmin, ini kebanyakan orang mukminnya begitu. Jadi imbang. Kalau yang tadi, yang pertama, yang para wali tadi, bahkan khauf dan rojaknya sudah melebur ya. Sudah melebur, sudah tidak lagi khauf dan rojak, dia sudah melebur menjadi rasa cinta, rindu kepada Allah saja. Sehingga semua tujuan, aktivitas, geraknya Allah, 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 semuanya Allah. Tidak ada yang bisa membahagiakan kecuali dengan Allah. Tidak ada yang bisa memampukan kecuali Allah yang memampukan. Tidak ada yang bisa menenteramkan kecuali memikirkan Allah. Memikirkan selain Allah itu hanya bikin gelisah. Mikir anak, waduh iki kok kuliah nang ndi arek iki. Nek gak kuliah iki zaman wis koyo ngene, nyambut gawe apa? Mikir anak gelisah. Mikir bojo gelisah maneh. Nek ayu wedi dicaplok tanggoe. Nek gak ayu iku kok yo mangkelno. Jadi apapun memikirkan selain Allah itu menggelisahkan. Nah, tapi ini untuk orang-orang yang sudah makomnya sudah wali. Kalau kita, wah, apalagi kalau ada kesempatan memperbanyak harta ya ketenangannya pada seolah-olah dia merasa tenang dengan harta. Tipe kedua adalah yang umumnya seperti kita, disederhanakan oleh Imam Al-Haddad. Yang kita masih kadang-kadang ibadah, ya kadang-kadang taat, tapi ya kadang-kadang juga masih maksiat dan seterusnya. Wa abdun, dan nomor 3 adalah hamba yang qad ghalaba alaihi takhlitu wastaula alaihi tafritu. Ya, yaitu orang yang didominasi oleh kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Fallaiku bihi ghalabatul khaufi alaihi, maka orang yang tipe ketiga itu orang yang banyak dosanya, amal ya jarang-jarang, sholat mungkin mek dino Jumat, Jumatan, atau bahkan mungkin hanya setahun sekali ketika riyoyo. Ini lebih banyak porsi maksiat dan dosanya. Maka orang tipe yang seperti ini harusnya diperbanyak rasa takut
khaufnya, kudu sering diweden-wedeni. Nah, jadi tentang siksanya Allah, tentang ghadabnya Allah, amarahnya Allah. Liyan zajiro an ma'ashi ila indal mauti, jangan sampai dia itu terus menerus berbuat salah itu, berbuat dosa itu sampai dia menjelang mati. Ketika dia sudah mau mati, fayambagi ayyakuna roja'uhu ghaliban ala khaufihi. Meskipun orang itu dosa-dosanya banyak, Pak, ya. Kalau misalnya kita punya tetangga atau saudara, keluarga yang sepanjang hidupnya itu banyak maksiat, terus kok dia sakit keras sampai koyok-koyok kape sakaratul maut, maka jangan diweden-wedeni lagi. Beda ketika dia masih hidup. Tapi gedekno rojae, ya, besarkan harapannya bahwa Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penerima taubat. Mumpung cik ono umur dan taubat, jadi digedek-gedekno tentang ampunan Allah. Karena orangnya sudah kritis, ya, mungkin sudah mau sakaratul maut, sakitnya sudah keras. Nah, ini supaya apa? Dia nanti ketika wafat itu dalam keadaan husnuzon. Nah, berhusnuzon kepada Allah. Bahwa dia segeralah ndang tobat. Insya Allah ketika kita masih ada umur, kita tobat nasuha, lalu kita diterima taubatnya, kok wafat nanti akan diampuni seluruh dosanya. Jadi ketika kondisinya orang yang tipe ketiga ini, ya, kalau dia masih hidup harus sering diweden-wedeni, ya, bahwa orang yang tidak sholat selain hukuman di akhirat, keberkahan hidupnya juga dicabut. Bahwa kalau orang itu tidak rajin ibadah, menjauhi maksiat, maka kelak yang menderita, terkena dampak kemaksiatan itu tidak hanya dirinya tapi juga keluarganya, bahkan masyarakatnya. Harus terus diweden-wedeni. Tapi ketika memang dia gak leren-leren, sik maksiat terus kok tiba no loro. Nah, loronya nemen pisan. Kan banyak ya begitu ya, orang maksiat terus dugem terus. Ternyata lerennya apa? Setelah divonis HIV. Itu kebetulan baru-baru ini salah satu teman kami itu ada, ya. Jadi ya begitu perilakunya ya, waktu hidup agak menyimpang begitu, Pak. Terus tiba-tiba sejak November tahun kemarin, akhir tahun kemarin itu tidak bisa dihubungi oleh teman-teman. Jadi kita tidak pernah tahu status atau apa, tidak pernah posting di medsosnya, nggak ada kabar. Tiba-tiba awal Januari kemarin dikabari kalau meninggal dan memang sudah positif HIV gitu. Ya semoga Allah mengampuni lah gitu ya. Tapi ketika ada sebagian teman yang bertakziah ke rumahnya karena dulu ada kedekatan, itu diceritakan oleh keluarganya menjelang dia sakit keras itu, semakin keras sakitnya, dia itu semakin sering sholatnya, Pak. Ya, jadi semakin sering sholat, dia sering nangis, kalau baca Quran nangis gitu. Ya, sering baca Quran nangis. Kemudian ini kesaksian dari keluarganya bahwa suatu ketika dia sakit sekali, dia tidak mau dibawa ke rumah sakit karena beberapa kali sudah dibawa ke rumah sakit, tapi ya wis mungkin dia sudah kerasa gitu ya. Dia ingin di rumah. Kemudian dia sakit itu minta dia nggak kuat tapi minta diwudui gitu ya. Saya enggak mau tayamum, saya kepingin wudu, saya kepingin terkena air wudu gitu kan ya. Oh iya, diwuduin sama keluarganya. Diwudui, kemudian dia sholat subuh, dia nggak bisa ke masjid, dia sholat subuh di rumah, katanya sholatnya lama sekali. Kemudian
Selesai sholat dia masih dzikir Pak, kemudian dia berbaring, langsung sendakep. Sekitar 5:30 jam 6 nggak ada. Ya. Jadi ini ya mudah-mudahan beliau husnul khotimah gitu. Jadi baru-baru ini saja, mungkin kemarin lusa saya dikabari juga, ternyata seperti itu kondisinya. Jadi dan kalau betul kesaksiannya seperti itu, tentu itu menggembirakan gitu ya. Karena dulu sulit sekali kalau dinasihati atau dikasih perhatian untuk berhenti, jangan hidup yang seperti itu gitu ya. Sulit sekali, tapi kok akhir-akhir hidupnya justru sholat dan seterusnya, bahkan dia meninggal itu dengan pakaian sholat, dengan sendakep itu. Itu salah satu penyintas HIV gitu. Ya itu tadi Pak, wallahu alam. Kita tidak bisa menghukumi seseorang itu ketika masih hidup. Semuanya ini masih koma. Nah, seperti yang ditulis Prof. Ali Aziz, hidup itu masih koma. Kita juga nggak tahu kan, kita seperti apa nanti akhir hidupnya. Ya, apakah kita dalam membawa iman atau tidak, wallahu kita nggak tahu. Makanya justru para aulia itu semakin tinggi kedudukannya, semakin mencapai level makrifat yang tinggi, justru terjadi kegoncangan dan kedahsyatan yang luar biasa. Karena apa? Para aulia itu semakin tahu bahwa tidak satu pun amal kita yang bisa menjamin kita itu wafat husnul khotimah. Tidak ada satupun. Kalau kita awam ini kan rumongsone insya Allah dewi wafat husnul khotimah. Wah dewi soboi masjid. Apa mana takmir masjid. Wah, aku mati sebagai takmir masjid. Tapi justru para aulia itu semakin kedudukannya tinggi, semakin dekat, semakin tahu rahasia-rahasia, dia semakin menyadari bahwa dirinya itu fana. Saya bukan siapa-siapa. Dan tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa kita wafat itu dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada satupun amal. Sehingga para aulia itu semakin nangis, semakin jungkung, semakin sujudnya kepada Allah semakin serius. Kalau kita kan memang alhamdulillah mungkin karena barokah gak patek ngerti gue akhirnya tenang saja. Jadi tenangnya para aulia dengan tenangnya orang awam ini kayak aneh, sama-sama tenang, tapi yang satu tenang tapi menghanyutkan. Kalau yang aulia itu tenangnya karena bermanfaat. Air yang mengalir seperti curug atau air terjun yang tenang itu, jadi bermanfaat, jernih ya kan, mendinginkan suasana. Tapi kalau kita tenang itu tenangi air sungai yang butek atau bagaimana, sama-sama tenangnya tapi beda konteks gitu. Jadi para aulia itu al-ghayah wa dasyah. Jadi di puncak kemakrifatannya itu justru ada kedahsyatan dan kegoncangan. Karena dia semakin menyadari bahwa semakin fana dirinya, dia semakin menyadari tidak ada satupun amal yang bisa menjamin 100% saya pasti selamat, tidak ada. Sehingga Rabi'ah al-Adawiyah itu ketika dilamar oleh 3 ulama besar, itu kan masyhur ya ceritanya. Rabi'ah al-Adawiyah dilamar itu, saya mau menerima pinangan Anda semua kalau Anda semua bisa menjawab pertanyaan saya. Oke, wong ulama kok ditakoni, dites. Apa pertanyaannya? Kalau saya menikah, saya menjadi istri Anda, satu di antara Anda, apakah Anda sebagai suami saya bisa menjamin bahwa saya itu akan wafat husnul khotimah? Mes jeglek, mes. Tidak ada satu pun yang bisa, Pak. Padahal itu ulama-ulama besar. Bukan kayak kita ulama zaman sekarang. Jangan dibandingkan ulama sekarang dengan ulama salafus soleh, Pak. Gak bisa jawab. Kalaupun seandainya saya wafat secara baik, apakah Anda bisa menjamin saya nanti itu bisa lolos di dalam mahsyar, di dalam timbangan Allah, al-mizan? Tidak tahu. Apakah Anda bisa menjamin saya menyeberangi sirat?
asyirat, titian itu dengan mulus, atau saya akan tertatih-tatih nanti. Kalau Anda bisa menjamin saya akan mau menjadi istri Anda, saya akan total menjadi istri yang taat kepada Anda. Saya tidak bisa jamin, tidak ada yang jamin. Jadi Rabi'ah al-Adawiyah itu tidak menikah sampai meninggal itu karena hatinya tadi itu ya, dipenuhi dengan harapannya itu hanya Allah saja. Dan Rabi'ah al-Adawiyah menyadari nggak ada satupun yang bisa menjamin. Itu sudah wali besar ini. Kalau kita wali-wali daya ya sama, tenang juga. Karena tenangnya itu beda dengan tenangnya wali. Ya, ini jadi tipe yang ketiga. Jadi yang tipe pertama adalah para aulia, tipe kedua kata Imam Al-Haddad adalah orang awam yang seperti kita umumnya, kadang sholat, kadang dosa, kadang ibadah, kadang maksiat. Ya. Nah, tipe yang ketiga adalah orang yang didominasi oleh dosa atau kesalahan. Maka kalau menjelang akhir hidupnya, tolong untuk diberikan rojak harapan yang lebih besar, bahwa Allah itu Maha Pengampun, segeralah ndang taubat gitu. Wis ndang segera sekarang ikrarkan, minta ampun kepada Allah, kamu tidak akan mengulangi kesalahan dan ingin diampuni dosa-dosanya. Sehingga waqad qala alaihi salatu wassalam la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Ini ada hadis Nabi, jangan sampai kalian itu mati ya, la yamutu ahadukum. Jadi seolah-olah Nabi ojo mati dhisik ya, ojo mati dhisik, jangan meninggal dulu illa wa huwa yuhsinu dzanna billah, kecuali dia dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah. Jadi sing gede rojae kalau mau meninggal. Ya. Kalau kita kondisi hidup seperti ini banyak khauf, imbang kalau enggak. Itu balance antara roja. Tapi kalau sudah menjelang mati, ya, menjelang meninggal, besarkan rasa husnuzon kita kepada Allah, supaya kita itu memang seperti yang didhawuhkan Nabi, bahwa kalau kita husnuzon kepada Allah, sehingga kita termotivasi untuk bisa mengharapkan ampunan Allah, termotivasi untuk bisa mengharapkan rahmatnya Allah, sehingga wafatnya kita itu wafat dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Wa alaika, dan hendaklah engkau idza takallama fir raja'i ma'al ammah bil iktisari ala dzikri raja' al muqayyati. Kata Imam Al-Haddad, hati-hati kalau ngobrol dengan orang awam, ya, jangan terlalu menggembar-gemborkan rojaknya. Wa huwa an tadhkural wa'dal jamil wasawabal jazil al-mutawakkifa ala fi'lil hasanati. Jangan sampai kita melulu gak popo wis ngelakoni dosa gak popo, Gusti Allah iku moho ngapura kok. Nah, ini jangan. Bahaya ya. Kalau orang awam di doktrin begitu ya gak sopo masjid wis pokoke wong Gusti Allah moho ngapura wis, bahaya justru. Kita yang salah nantinya karena kita tidak tahu objeknya ya, siapa yang menjadi objek dakwahnya ini siapa. Angger wong dikandani aku mari ngaji bab rojak, masya Allah Gusti Allah itu ampunannya mutlak, terus digembar-gemborkan ke orang awam. Jadi dakwah itu ada metodenya Pak ya, jadi tidak serampangan, satu orang dengan orang lain tidak sama, masyarakat sini dengan masyarakat Jawa Tengah dengan Kalimantan beda karakteristiknya. Jadi dakwah itu harus bil hikmah, itu wal mau'izatil hasanah wal mujadalah billati hiya ahsan. Jadi Quran begitu. Wa huwa an tadhkural wa'dal jamil wasaubal jazil al mutawaqqifa ala fi'lil hasanati wa tarkis sayi'at, dan meninggalkan keburukan-keburukan. Wahdar
antakhudha ma'ahum fir raja'il mutlaq. Nah ini. Jangan sampai kita mengatakan atau mendengung-dengungkan roja itu secara mutlak. Wa zalika mislu antaqula al-abdu yudnibu war rabbu yaghfiru walau la dzunubu lama dhahara afwullah. Jadi kita seolah-olah sering mengatakan pada orang-orang awam, orang-orang yang sering maksiat, kalau nggak ada maksiat lalu ampunan Allah buat apa? Misalnya begitu ya. Kan Allah itu maha pengampun, pasti Allah senang kalau mengampuni hambanya. Hobinya Allah itu memang memberi ampunan. Tapi akhirnya mendorong, memotivasi orang untuk maksiat. Ini yang bahaya. Wa khilmuhu, dan kelemah lembutan Allah, wa ma zunubul awwalin wal akhirin fi saati rahmatillah illa kanafsatin fi bahri luji wa khawdiwani. Jadi dia mengatakan rahmatnya Allah, ampunan Allah, rahmat Allah itu sedalam lautan. Dosa kita itu seperti setetes air, gak ada apa-apanya dengan ampunan Allah. Nah, tapi masalahnya orang ini orang awam, yang belum makomnya untuk harusnya diberi rasa takut, diberi keseimbangan. Kecuali orang yang sudah mau meninggal tadi. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan ya, masih tema tentang khauf dan roja belum selesai ini. Mudah-mudahan apa yang sekelumit kita pelajari malam ini, kaji malam ini membawa nur dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam sirri kita, batiniah kita, dan menggerakkan jasmaniah kita untuk beramal soleh, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.